Oke, baik. Kami dari perwakilan kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas pemodelan sistem kami. Dan kami mengambil judul tentang virus on network. Model ini mensimulasikan penyebaran virus. Kenapa menyambung dengan blood bank? Karena sama-sama sistem kesehatan yang berkaitan dengan permintaan layanan medis. Mungkin ini tampilan videonya simulasi tersebarnya virusnya. Baik. Nah, mungkin itu adalah simulasi tentang terjangkitnya penyebaran virus tadi. Nah, pertama, input di sini kita dapat menemukan jumlah orang yang ada di simulasi ini. Istilahnya seperti populasi. Dan kedua, ada orang-orang ini yang terjangkit dan terkena virus tersebut. Nah, kita bisa mengukur tentang tingkat infeksinya. Nah, terus selanjutnya kita bisa melihat tingkat penyembuhannya mereka ini, seberapa cepat atau masih ada yang tetap sakit gitu. Nah, dan kedua, prosesnya. Nah, prosesnya tadi kita bisa melihat bahwa dari awal mereka berinteraksi bersama dan virus itu menyebar ke mereka. Terus kita bisa melihat individu ini ada yang sudah sembuh atau tetap sakit. Nah, mungkin seperti itu bisa dilanjut oleh rekan saya. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan terkait output atau hasil yang sudah kita lihat dari simulasi yang berada di YouTube tersebut. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah pada orang yang terkena infeksi itu seberapa banyak. Nah, dari simulasi yang kita dapatkan itu, orang yang sedang melakukan mobilisasi atau sedang ada interaksi dengan orang yang terkena atau terjangkit virus tersebut, maka orang tersebut bisa dipastikan mudah tertular. Nah, dan kita lihat juga pada pola penyebaran virus itu bisa kita lihat itu sangatlah masif. Walaupun pada penyebaran virus itu sendiri secara acak atau mengikuti suatu alur atau suatu kebiasaan yang dilakukan oleh halayak umum, maka pada virus tersebut bisa dipastikan mudah atau gampang terkena penyakit tersebut. Nah, bisa kita dari hal tersebut atau sebelumnya bisa kita lihat bahwa kita juga dapat meminimalisir terjadinya atau terjangkitnya virus tersebut
dengan melakukan hal apa saja. Oke, saya akan sebutkan itu ada 3 hal atau 3 faktor yang bisa kita lakukan. Mungkin yang pertama, kita bisa mengetahui secara imunitas diri kita, apakah imunitas kita itu dalam performa yang baik, cukup baik atau seperti apa. Bila mana tingkat imunitas kita itu sangat drop, maka pada virus itu sendiri akan dengan mudah terjangkit pada suatu objek tersebut, terjangkit penyakit. Dan ada faktor kedua, yaitu agar kita bisa menanggulangi dari penyakit tersebut atau virus tersebut, yaitu dengan melakukan vaksinasi. Nah, apa sih yang vaksinasi itu sendiri? Vaksinasi itu bisa kita definisikan sebagai alat atau obat yang sudah ditetapkan oleh tim medis. Dan hal ini juga dari vaksin tersebut akan memperlambat laju suatu terjadinya penyakit itu sendiri. Oke, yang ketiga, isolasi. Ya, di sini bisa kita lakukan bahwa kita dapat atau bisa mengasingkan diri terlebih dahulu agar keluarga kita atau siapapun itu tidak gampang masuk dengan mudah gitu kan. Maka kita bisa penanggulangannya itu dengan melakukan cara mengasingkan diri, yaitu bisa kita katakan isolasi. Oke, next, selanjutnya Constraint yaitu ada 2 poin, keterbatasan sumber daya medis dan kecepatan penyebaran virus, serta insight sistem kesehatan yang harus siap menghadapi ketidakpastian permintaan layanan. Ini mirip dengan kebutuhan darah di bank darah. ya, sekian dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 8. Apabila ada salah kata dan apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.